Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Dilipat dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Kota Surabaya. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita akan menuju di soal pertama. Soal pertama ini kita diminta untuk membuat aplikasi web sederhana menggunakan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik kedua, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktikum ini. Yang dimaksud dummy data ini bahan data ajar ini yang ada di bagian e-learning. Nah, selanjutnya kita dibuat untuk 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Halaman stok bahan ajar. Nah, di halaman ini kita menampilkan daftar stok bahan ajar seluruh UT, bebas menggunakan tabel list atau bentuk lain, menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data yang file. Nah, kita perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom file sebagai berikut. Misalnya kode judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, lalu stok bahan ajar, lalu safety, dan catatan HTML. Bagian kode sampai catatan HTML ini ada di bagian stok apps ini. Bagian sini, lalu di bagian ini kode judul, safety dan HTML, kira-kira seperti itulah. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter, sort, dan data. Oke, mungkin ini kita akan coba untuk run dulu di bagian ini. Kita coba akan run. Kita akan menggunakan Safari. Lalu kita login, kita menggunakan ut.ac.id Rina 123. Nah, ini itu di bagian informasi bahan ajar, ada kode, judul, kategori, PJJ, status, catatan, dan aksi ini. Nah, untuk di bagian safety ini, jika ada di bagian di atas 10 maka statusnya aman, lalu jika di bawah 10 akan statusnya menjadi menipis. Selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok query dari jumlah safety stock yang jumlahnya 0 untuk menjadi daftar. Nah, ini ada di bagian ini. Tampilkan stok menipis di bagian sini. Oke, selanjutnya terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan jumlah stok dan harga. Ini di bagian ini, bagian urutkan jumlah dan harga. Selanjutnya terdapat fitur filter di set ulang atau reset. Nah, ini bagian sini. Jika di bagian sini kita coba reset. Nah, ini selanjutnya implementasi dependency option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Ini kita coba pilih di bagian UPJJ Surabaya, lalu muncul bagian filter ini praktikum. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Mengambil status aman dengan menggunakan simbol yang berwarna tanda karena kesan aman, atau teks berwarna hijau apabila stok di bawah safety. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol memberikan kesan adanya warning. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya. Ini ada di bagian stock apps.
Nah ini di bagian jika itemnya 0 maka jika itemnya 0 maka terusnya kosong, lalu jika ada di bawah item safety ini akan tulisannya akan menipis. Item safety ini angkanya ada di 10. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar, mulai melalui formulir kerja dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di bagian menambahkan bahan ajar ini ada di bagian sini. Kita akan coba untuk di bagian kode, misal MKW kita asal saja, bagian judul pemrograman berbasis web, praktikum WJJ Surabaya, lokasi rak, kita coba harga 160, jumlah stok 9, catatan edisi 2025. Dicoba. Nah ini sudah muncul bagian kode, judul, kategori, lalu bagian status menipis. Kita akan coba untuk menambah jumlah, apakah nilai dari status ini akan berubah. Kita coba untuk dibagi 11. Nah, sudah berubah menjadi aman. Oke, selanjutnya untuk di bagian tracking delivery order, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada praktik 1, tapi di sini perlu menggunakan penggunaan framework Vue.js. Menerapkan bagian Vue.js ada di bagian tracking HTML, di bagian nah di sini kita akan menggunakan vModel atau vIf, vFor untuk pengulangan. Nah selanjutnya kita diminta untuk terdapat fitur untuk menambahkan input order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO di mana terintegrasi otomatis, penamarannya terdiri dari DO, data berjalan, sequence number, misal bla 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 saja. Oke. Bagian trackingnya ini bagian nomor DO. Misalkan sudah daftar nomor DO 001, berarti nomor selanjutnya akan menjadi 002. Nah, begitu pun selanjutnya juga. Misal saya menambahkan nomor DO, lalu kita tambahkan, pasti nomor selanjutnya akan menjadi nomor DO otomatis nomor 003. Oke, kita coba saja mengimplementasikan dengan data saya. Nomor NIM 051474643 dengan identitas saya. Lalu kita coba untuk bagian ekspedisi paket, lalu tanggal sekarang kita coba tambahkan. Nah di bagian NIM saya ini 002, pasti selanjutnya yang ditambahkan adalah nomor DO 003. Begitupun seterusnya. Nah selanjutnya untuk bagian NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi manual oleh pengguna, ekspresi JNE diisi oleh berdasarkan data pada WJJ list, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan paket, tanggal kirim dapat diisi menggunakan apapun fungsi dat untuk mengambil local temp.
Nah, di bagian ini sudah bagian sini manual, nama manual, lalu ekspresi, bahan ajar, lalu paket. Nah, ini ada di bagian sini, NIM, nama, status ekspedisi, tanggal kirim, total perjalanan. Nah, selanjutnya struktur proyek Vue.js pada tugas praktik sarankan seperti ini. Nah, saya menggunakan seperti ini, kurang lebih mirip di bagian JavaScript dari sini, lalu bagian CSS, lalu bagian HTML dan Vue.js ada di sini. Kira-kira seperti itu. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.